warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Sandro ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu, Pak. Insya Allah siap. Nanti aja. Jadi jangan nervous, jangan orang sini bilang domba-domba kata Pak Wisnu. Domba. Iya, jadi santai saja. Baik, ini bersama dengan Bapak Andi Makasau bersama saya kira sudah kenal Pak Sandro ya. Untuk itu kita berdoa, doa dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Ya, insya Allah sukses. Waktu sebaik-baiknya saya persilakan Pak Sandro untuk presentasikan atau memperlihatkan kemampuannya. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan kita. Alhamdulillah kita pagi ini diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan pembelajaran kelas 3 tema 3 tentang benda di sekitarku dan subtema 2 tentang wujud benda pada pembelajaran 1. Sebelum kita memulai, kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Untuk selanjutnya, agar kita lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Sorak-sorak bergembira. Dari pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan ini yaitu tentang wujud benda, kemudian ada satuan panjang baku, kemudian yang ketiga ada gerak kuat dan lemah kaki. Ada 3 yaitu padat, cair, dan gas. Nah, di sini ada bagian yang tertera mengklasifikasikan, menganalisis benda itu terdiri dari 3 wujud yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, dari ketiga tersebut, masing-masing wujud benda itu memiliki sifat. Nah, contoh sifat dari wujud benda padat apa saja, yaitu memiliki bentuknya tetap atau tidak berubah. Contohnya meja, kursi, dan batu. Kemudian ada wujud benda cair, sifat-sifatnya yaitu mengikuti bentuk wadahnya. Contoh misal air, kecap. Nah, kecap kalau ada di dalam botol berarti bentuknya menyesuaikan seperti botol. Nah, kemudian yang ketiga ada wujud benda gas, yaitu memiliki sifat mengikuti bentuk wadahnya. Contoh misal tadi balon udara, bentuknya seperti balon. Kemudian ada awan dan ada asap. Untuk selanjutnya yang paling atas yaitu km atau kilometer. Kemudian yang selanjutnya yaitu hm atau hektometer. Kemudian yang ketiga adalah dam atau dekameter. Kemudian ada m atau meter. Dilanjutkan lagi ada dm di bawahnya yaitu desimeter. Kemudian cm yaitu sentimeter, dan yang terakhir itu mm atau milimeter. Jika turun 1 tangga maka dikalikan 10. Dan jika naik 1 tangga maka dibagi 10. Tuh, dan kemudian ini ada contoh yang 1 meter sama dengan titik-titik desimeter. Kita lihat lagi. 1 meter sama dengan titik-titik desimeter. Nah, maka sama turunnya juga dari meter itu ke desimeter adalah 1 tangga. Maka kita kalikan 10. Jadi 1 kali 10 sama dengan 10 desimeter. Di sini ada sebuah denah. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Nah, jarak dari rumah Edo itu 5 kilo ke rumah nenek itu 5 km 300 meter. Nah, jarak dari rumah Edo ke kebun binatang yaitu 1523 meter. Bahasan soal yaitu 5 km ditambah 300 meter. Jadi sama dengan 5 km sama dengan 5.000 meter. 300 meter itu tetap sama. Jadi jumlahnya itu 5.300 meter. Dari yang 5 km itu kita turunkan menjadi meter, menjadi 5.000 meter, ditambah 300 meter. Jadi hasilnya jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5.300 meter. Sedangkan jarak selanjutnya kita masuk ke pembelajaran gerak tari. Perhatikan gambar berikut.
gerakan angin sepoi-sepoi. Nah, di sini nanti kita akan menyimak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku akan menirukan gerakan angin sepoi-sepoi, gerakan angin petir agak kencang, dan gerakan angin tepat. Sebagai seorang sebagai seorang guru tampil memesona, itu juga salah satu ciri yang harus dimiliki oleh guru di zaman sekarang ya. Oke, Pak. Ya, oke. Penanganan Pak Sandro apabila menghadapi permasalahan yang pertama tadi itu Iya, Pak. Lambat di dalam belajar. Bagaimana Anda menghadapi itu? Nah, kalau saya yang saya lakukan ketika saya menghadapi anak yang lambat dalam pembelajaran itu, saya akan melakukan pembimbingan, Pak. Jadi saya akan mencoba mendekati anak tersebut, kita lakukan pembimbingan, terus kita pembimbingan individu, Pak. Jadi saya bantu secara langsung mendekat sama anaknya, kita bimbing, Pak, seperti itu, Pak. Biar agak bisa menyesuaikan apa yang disampaikan. Biasanya saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran tersebut, Pak. Jadi saya sempatkan untuk mendekati anak tersebut, melakukan bimbingan secara yaitu, Pak, pelan-pelan, Pak. Terus yang kedua, biasanya saya melakukan itu untuk maju ke depan kelas, Pak. Jadi saya sambil dia mengulang apa yang saya sampaikan, kemudian memberikan penguatan juga sama yang lain, Pak. Jadi dari situ yang lambat itu saya bantu, terus yang kedua yang lain yang sudah mengerti itu ada penguatan tersendiri, Pak. Jadi HOTS ya, HOTS. Tahu itu HOTS? Iya, Pak. Apa itu HOTS? HOTS itu High Order Thinking Skill. Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi, Pak. Nah, bisakah Pak Sandro berikan satu contoh evaluasi yang HOTS ya, soal-soal yang HOTS? Analisislah sifat-sifat dari tokoh cerpen Pak Bendi si pemalas, seperti itu, Pak. Coba jelaskan dulu apa itu fakta, konsep, dan prinsip. Fakta itu menunjukkan fakta-fakta yang terjadi di lingkungan atau yang dekat dengan siswa, Pak, kehidupan siswa, Pak. Itu kalau fakta yang terjadi. Kalau konsep itu menyimpulkan fakta-fakta yang ada itu, Pak. Kemudian kalau yang terakhir prinsip ya, Pak. Prinsip. Oke. Prinsip itu pedoman atau pegangan, Pak. Pak Sandro kayaknya terbiasa jawabnya nih, siap sekali nih Pak Sandro ini. Iya. Pak Sandro bisa jelaskan itu yang mana 4C? 4C itu critical thinking, creativity, collaboration, communication. Iya. Kalau guru kreatif contohnya apa? Apa yang Pak Sandro lakukan dengan kreatif? Lah tadi udah diperlihatkan kok. Seperti guru itu menampilkan pembelajaran itu dengan menggunakan teknologi, Bu. Terus dikemas dalam sebuah PPT mungkin atau dibikinkan sebuah biji buku seperti itu, Bu. Jadi kerjasama antara siswa ketika dalam langkah-langkah pembelajaran, ketika mengamati sebuah benda mungkin di situ nanti siswa berkolaborasi atau melakukan diskusi bareng-bareng. Komunikasinya nanti siswa diberikan kesempatan untuk maju ke depan setelah melakukan diskusi bersama teman atau kerja kelompok. Kemudian salah satu dari siswa itu melakukan presentasi. Coba Pak Sandro jelaskan itu apa maksudnya? Pendekatan saintifik itu ada 5M, Bu. Menanya, terus mengamati, menanya, menalar, lupa. Sebentar, Bu, saya lupa. Menanya, mengamati, menalar, mengkomunikasikan. Repeat itu apa?
TPH itu teknologikal, pedagogik, Lagi. pedagogik, terus pedagogikal, terus ya konten knowledge. Nah itu. Jadi udah disampaikan itu ada HOTS, ada LOTS ya. Nggih. Apa bedanya itu HOTS? Kalau HOTS itu ranah kognitifnya dimulai dari C4 sampai ke C6 Bu. Sedangkan kalau LOTS itu hanya sampai C1 sampai C3 saja. Nah, Pembelajaran sains. Ini itu pembelajaran sains terus. Jelaskan itu di mana STEAM-nya, di mana sainsnya. Misal arts-nya itu ketika kita membuat warna dalam jaring-jaring tersebut, terus kemudian matematiknya itu ketika kita mengukur setiap sisinya. Kemudian untuk engineering-nya di mana nih? Engineering-nya itu merangkai itunya Bu, jaring-jaring tersebut apa ya? Tahu. Iya Bu, itu Bu. Merangkai. Ingat ya? Iya, saya berusaha mengembangkan ingatan Bu sebentar. Terus kalau engineering, sainsnya itu mengapa? Ada maksudnya. Apa ya Bu? Saya agak lupa Bu. Bapak paling tidak ada yang diingat ya? Ada, iya. Ya, Bapak. Selanjutnya Pak Sandro. Di dalam pembelajaran itu kan kita mengenal teori-teori ya, teori-teori pembelajarannya Pak Andro. Waduh, ini udah lewat waktunya Pak Andro. Satu lagi ya ini ya. Teori belajar apa yang Pak Andro ingat? Teori belajar itu tentang behavioristik Bu, di mana teori belajar tersebut menekan konstruktivisme, terus kognitif, terus humanistik Bu, memanusiakan manusia. Oke. Pak Andro, ini waktunya juga habis. Bersyukurlah Pak Andro waktu habis. Mas Andro, waktunya habis nih. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Oke, saya kira itu Dita, saya kira cukup Pak Sandro.